dengan narasumber yang disini. Hadirin jemaah rahimahullah, pernahkah kita memikirkan bahwa hidup hakikatnya adalah sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ujian hidup yang terkadang muncul dalam perjalanan tersebut dianggap sebagai salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan dan kesabaran manusia. Sosok Angelina Sondakh akan berbagi pengalaman hidupnya yang tidak lepas dari ujian dan berproses menjadi sosok muslimah yang tangguh dan sabar serta bersyukur ketika diuji karena menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Hadirin jami'an rahimahullah, marilah kita sambut narasumber kita, Mbak Angelina Sondakh. Beda banget sama dulu ya. Kayaknya kalau di TV itu kayak gede gitu, maksudnya gede gitu. Ini mah kecil banget. Kalau di TV kayaknya rubah ya. Makan di TV aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang menjawab salam, semoga Allah berikan keselamatan, berikan rahmat dan keberkahan. Karena hanya itu yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Kita selamat dunia akhirat, amin. Kita diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberkahi setiap langkahnya supaya nggak tersesat seperti Angelina Sondakh dulu. Rajin-rajinlah mengucapkan salam. Tangannya juga jangan dipendek-pendekin. Waalaikumsalam. Ya, kadang-kadang kan kita mau cepatnya, jadi cuma waalaikumsalam. Masya Allah. Karena sesungguhnya hukumnya adalah sunnah untuk memberikan salam, dan menjawabnya hukumnya Haji. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua masuk surganya Allah. Tapi sebelum itu kan harus ngelewatin alam kubur. Ibu-ibu udah pernah dengar di alam kubur? Kan katanya kalau di surga insya Allah rame-rame, di neraka juga rame-rame. Yang sendiri di mana? Alam kubur. Harus khawatir ya ibu-ibu kalau nggak punya teman di alam kubur. Kalau di penjara aja sempit, gimana nanti di alam kubur ya? Kalau udah pernah masuk penjara, gak akan pernah mau masuk neraka. Karena di penjara aja udah rasanya gak enak. Mau dienak-enakin juga tetap gak enak. Kalau hanya masalah makanan, tempat tidur, tempat main, itu lama-lama kita bisa terbiasa tidur sama orang yang semua hidup itu, apalagi di dalam Islam, awalnya hanya yakin dulu. Muhammad ayat 17, waladzina tadaw sadamu huda wa
menambahkan ketakwaan. Jadi kalau mungkin belum ngaji, mungkin yakinnya yang sekarang ini masih 10%, 20%, dan gak yakinnya itu biasa dikarenakan karena takut miskin, takut gak terkenal, takut gak dianggap, takut tidak dimasukin ke circle sosialita, arisan-arisan hebat. Hari ini ayo kita mantapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yakin ya sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Apapun ujiannya pasti ibu-ibu bisa melewatinya bersama Allah. Bukan bersama bestri, bukan bersama suami, bukan bersama anak, tapi bersama Allah. Suami bisa tinggalin kita, anak bisa durhaka, bisa lupa sama kita, tapi yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala gak akan pernah menyia-nyiakan kita, walaupun sering kita menyia-nyiakan Allah. Yang setia dalam kehidupan kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang lain, ibu-ibu. Makanya mantapkan hari ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Izinkan saya menjadi hamba yang selalu merasakan cintanya Allah dan setia kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua meninggalnya husnul khotimah. Saya nggak lebih baik dari ibu-ibu. Saya mungkin banyak dosanya dari ibu-ibu. Saya datang ke sini justru meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan adanya saya hadir di setiap kajian, di setiap masjid bertemu ibu-ibu, mudah-mudahan dosa-dosa saya di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kalau ingat dosa dengan apa yang Allah berikan hari ini, lalu saya padahal janji dengan menangis hari ini karena saya nggak mau makeup saya berantakan. Karena kita semua ini memang harus ada ujiannya. Gak ada manusia yang gak ada ujiannya. Tapi justru orang-orang yang beriman menganggap ujian itu sebagai ladang pahala. Walaupun ada air matanya, walaupun ada sakit hatinya, walaupun ada rasa, ya Allah kok begini banget ya hidup saya ya. Tapi disitulah sesungguhnya ada pahala yang insya Allah membuat kita bahagia, yang nantinya berada di surganya Allah. Tadi ibu-ibu ada yang nunggu saya berapa jam? 2 jam, Masya Allah. Alhamdulillah ya, saya nunggunya 10 tahun buat bebas. Ya Allah. Tapi apa? Setiap kesabaran itu berbuah. Ibu-ibu harus yakin dengan sabar dan ikhlas. Ujian saya itu pertama membersihkan supaya hati saya ini gak marah, gak dendam kepada orang-orang yang telah membuat bukan saya yang menderita. Tapi membuat anak saya, orang tua saya harus ikut menanggung akibat yang sangat. Saya kalau dibilang sampah biasa, Masya Allah, gak apa-apa. Saya dihina gak apa-apa. Saya difitnah gak apa-apa. Saya gak dianggap gak apa-apa. Karena saya berkeyakinan dari yang gak dianggap, dari yang dihina, dari yang dizolimi, dari yang mungkin dikata-katain sampah gak berguna, koruptor segala macam. Dari situlah sesungguhnya keberkahan hidup saya. Jadi ibu-ibu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dan menghina ibu hari ini. Sesungguhnya dari hinaan itulah ibu mendapatkan pahala. Bersyukurlah kepada orang-orang yang menzalimi ibu-ibu hari ini. Gak usah sakit
Karena dari penzoliman mereka, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Gak usah merasa hina ketika diejek oleh orang. Karena mudah-mudahan ejekan mereka itu yang akan membuat kita mulia dan namun ibu-ibu, untuk mencapai proses menjadi orang yang sabar dan ikhlas, yang pertama harus dilakukan adalah membersihkan hati. Dan itu proses yang paling sulit untuk bisa menjadi seorang yang sabar dan ikhlas. Kalau ibu-ibu tanya, Mbak Eci kok bisa sabar sih masuk penjara? Gak sabar ibu-ibu. Kok Mbak Eci bisa ikhlas masuk penjara? Gak ikhlas ibu-ibu. Gak mungkin saya ketawa-ketawa di saat saya merindukan anak saya. Gak mungkin saya gak nangis ketika Kianu bersuka dan tidak mau pulang. Udah pulang, keluar parkir, balik lagi kamu. Karena Kianu ketika saya masuk masih berusia 2,5 tahun. Kalau ibu-ibu bilang saya kuat, bagaimana dengan Kianu? Kianu lebih kuat. Kianu ditinggal ayahnya 1,5 tahun. Jadi ketika Kianu 1,5 tahun, Mas Aji meninggal. Ketika 2,5 tahun, saya harus masuk. Makanya ibu saya mohon doanya ya, agar supaya anak saya Kianu paling tidak tetap iman Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau boleh meminta sama Allah jadi penghafal Al-Quran. Selamat dunia akhirat. Karena kesalahan pertama sebagai orang tua, saya selalu memimpikan anak yang kaya di dunia, sukses di dunia, terkenal di dunia. Tapi buat apa itu kalau nggak dikenal di surga nanti? Buat apa kalau dia hanya kaya di dunia, tapi ujungnya nanti dia akan merasakan siksa api neraka? Buat apa dia menjabat setinggi-tingginya di dunia ini, tapi apa? Tapi akhirnya jabatan itu justru yang akan menyengsarakan dia. Makanya ayo kita doakan anak-anak kita menjadi anak soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau pakai modal juga nggak apa-apa. Artinya Allah bilang, janganlah engkau lemah dan janganlah engkau bersedih. Kebayang gak? Teman aja bilang kita jangan sedih, kita udah bisa terhibur. Apalagi Allah sendiri turun dan bilang, udah Eci, jangan lemah ya. Bertahan kamu di dalam penjara. Bertahan kamu ya dihina-hina orang. Bertahan ya kamu gak dianggap sama orang. Bertahan ya kalau orang yang kamu puja dulu, yang kamu hormati dulu, yang kamu muliakan dulu, yang kamu penting-pentingin dulu, akhirnya kamu susah, dia juga gak bantu. Jangan lemah ya, jangan lemah, dan jangan sedih. Semoga kamu bisa belajar dari ini, bahwa berharapnya hanya kepada Allah saja. Hari ini ibu-ibu, kalau ibu-ibu berharap kepada suami terlalu banyak, kepada anak terlalu banyak, buatnya ibu-ibu ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Udah. Khawatirnya nanti sakit hati. Karena rumus dunia adalah kalau kita kenal bersabar,
kita kenal orang kaya, kita kenal orang terkenal, kita dapat kemudahan. Begitu ya. Nah biasanya kalau udah dekat sama presiden, wah yang lagi sombong bukan presiden ya, tapi orang yang di sebelahnya. Jangan punya kenal, misalnya sudah kaya, kalau sudah menjalin. Kenal menteri, kenal bupati, Masya Allah. Kadang-kadang lebih sama orang yang ngaku kenal daripada bupatinya. Bersihkan adalah apa? Rasa benci kepada orang lain. Kalau hari ini nasibmu begini, bukan karena orang lain, tapi karena dirimu sendiri yang belum beres urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini engkau sholat, tapi engkau gak sholat dengan hatimu. Mungkin engkau ngaji, tapi engkau gak ngaji dengan hatimu. Mungkin engkau zikir, tapi engkau gak zikir dengan hatimu. Mungkin engkau ngaji, tapi ngajinya bukan untuk Allah. Hanya supaya dibilang soleha, udah hijrah istiqomah. Astagfirullah. Ya Allah, jauh-jauh. Kalau kita mau hijrah, kita hijrah untuk Allah, bukan untuk dibilang orang udah hijrah. Bukan. Supaya kita gak tersesat lagi. Mantapkan hatimu hari ini, saya gak mau lagi masuk dalam dosa membenci orang lain. Itu aja tugasnya. Saya makan waktu 4 tahun buat benar-benar melupakan kejahatan yang orang lakukan kepada saya. Saya minta sama Allah, semakin saya ingin memaafkan, semakin sering dia keluar di layar TV. Itu nanti ibu bakal ngerasain begitu. Ya kan? Lagi mau gak kunci, tiba-tiba dia keluar pakai mobil baru. Coba ibu, ya kan? Nah, jangan terlalu percaya kalau ada orang memujimu, dan jangan terlalu sedih kalau ada orang menghinamu. Biasa-biasa aja. Ingat ibu-ibu ya, jangan terlalu senang kalau ada orang memuji kita, dan jangan terlalu sedih kalau ada orang yang menghina kita. Itu aja, biar hidupnya anteng. Orang puji kita, kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi, bukan punya kita juga kok. Hari ini cantik, kita balap besok gak jadi jelek. Ya. Yang penting apa? Kalau hati udah bersih, insya Allah mata kita bisa menangkap kecantikan yang gak bisa ditangkap oleh kamera. Makanya ibu jangan terlalu percaya kalau lihat medsos itu orang ini cantik banget, ada filternya hari-hari ini. Betul? Orang ini kaya banget, hati-hati sekarang banyak sekali apa? Pinjol, pay later, kredit. Jadi gak usah kesirian sama orang yang punya harta banyak yang terlihat di medsos. Belum tentu benar-benar kaya ibu-ibu. Ya kan? Kita nikmatin, syukuri apa yang kita punya sekarang ini aja. Yang pertama yang kita syukuri, kesehatan aja kita udah alhamdulillah. Makanya ibu-ibu rajin bersedekah. Tadi udah dijalankan ya. Ibu-ibu bersedekah. Masalul ladina yunfiqu amwalahu fi sabilillah. Ada yang tahu ini biasa kalau dari ketebat bulan puasa tuh kayak ini bertebaran di mana-mana. Masalul ladina yunfiqu amwalahu fi sabilillah. Fi sabilillah kamasalih hamdatin ayat surat aja deh, suratnya Al-Baqarah. Masya Allah, alhamdulillah. Ayatnya Masya Allah, benar-benar semuanya alhamdulillah, Masya Allah. Dan artinya Masya Allah, seperumpamaan satu biji yang engkau infakkan akan berbuah menjadi, akan tumbuh menjadi 7 tangkai dan masing-masing tangkainya menghasilkan. Kita nikmati semuanya, insya Allah. Kalau saya di penjara aja kuat, ibu-ibu yang lagi nggak di penjara dan dikasih ujian harusnya lebih kuat dari saya, ya. Insya Allah. Masalah dijelek-jelekin orang, alhamdulillah. Masalah orang benci sama kita, alhamdulillah. Masalah orang
akan ada lagi waktu memikirkan alisnya orang lain, gamisnya orang lain, dapurnya orang lain. Udah, cukupkan hati kita dan otak kita ini berpikir tentang berapa banyak tabungan akhiratku saat ini. Cukup sampai di situ, gak usah tambah-tambah pikiran lain, gak usah tambah urusan lain. Kalau belum sanggup beli, gak usah pakai pay later, ya. Nanti kebiasaan sendiri. Ibu-ibu yakin ya, saya ini udah gak pernah belanja baju. Tapi alhamdulillah, setiap kali saya pergi kemana-mana orang masih bilang cantik loh. Berarti bukan karena bajumu yang bikin engkau cantik. Itu yang ingin saya katakan. Yang bikin kamu cantik itu adalah karena ibadahmu dan hatimu yang bersih. Aku masih punya berapa banyak waktunya? Setengah jamnya 15 menit saya kasih nanya jawab. Tapi 15 menit ini saya mau ajak ibu-ibu untuk bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan cepat. Mau? Ini jarang saya kasih tipsnya di mana-mana. Karena kalau ibu-ibu tanya, Mbak Enci gimana sih caranya biar hafal Al-Quran? Saya pasti bilangnya, ayo mau ikut masuk penjara dulu baru hafal. Gak mau yang itu kan? Nah itu, ini cara yang ringkas. Kalau mau hafal Al-Quran, mulailah dengan membersihkan hati. Kalau hati kita udah bersih, insya Allah hafalan itu akan cepat. Yang penting hatinya bersih dulu. Makanya kita menghafalnya pakai hati, bukan pakai otak. Kalau otak kita ini cepat lupa. Coba ibu bayangkan, rumus matematika SMP masih hafal? Yang dihafal hanya harga cabai, tomat, ya kan? Nah, makanya hari ini kita coba uji bagaimana kekuatan otak kita dalam menghafal. Oke? Ada yang merasa saya cerdas sekali, oke? IQ-nya di atas 145, oke? Tapi masalah hafalan Al-Quran bukan tapi. Sekarang ibu saya ajak ya. Kita uji kemampuan otak kita dalam menghafal. Dilepas-lepasin dulu lah. Dilepas-lepasin dulu ya ibu ya. Katanya kan kalau misalkan darahnya itu mengalir ke otak, mudah-mudahan tingkat kecerdasannya nambah. Ya, bismillah ya. Oke, yang di belakang juga, yuk ya. Yang di belakang juga ya, Masya Allah. Oh iya ya, tadi saya berdiri ya. Yang di belakang kelihatan baru sadar, Masya Allah. Kan duduk mau berdiri nih, ini kayak dulu ya. Masya Allah ya ini ya. Oke. Udah kira-kira udah ya, otaknya udah encer ini ya. Oke, sekarang ibu-ibu ingat. Ini kan kita menghafal. Kalau saya bilang gajah itu besar, gak kita hafal. Gajah itu besar. Di belakang, gajah itu besar. Ibu-ibu tangannya gak kelihatan. Gajah itu besar. Besarnya gini ya. Jadi kalau misalkan saya bilang gajah itu besar, semut itu kecil. Masya Allah. Udah hafal? Udah hafal? Udah hafal? Udah hafal. Gajah itu besar, semut kecil. Masya Allah, pintar-pintar ya yang di sini ya. Ini semua loh, betul-betul pintar loh. Semut itu kecil. Ini sah, fix. Kalau dipuji langsung lupa diri. Ya kan? Bener ya? Dan tadi pada apa loh pertama? Ketika dipuji sedikit, pintar-pintar loh, langsung tua dulu ya. Nambah ya kan? Oke, gajah itu besar. Besar apa kecil? Semut kecil. Semut kecil. Pintar, kita tambah lagi ya. Kalau gitu ya. Oke, ini kalau dipuji udah goyang lagi. Karena nanti jangan gara-gara pujian nih ya kan. Sekarang kita tambah lagi, ular itu panjang. Ular itu panjang. Ini gini ya. Ular itu panjang. Ular itu pendek ya. Semut itu ular itu apa deh begini ya kan, jadi senang jadinya apa ya kan. Fokus konsentrasi coba. Iya ya Allah. Ingetin colek temennya jangan bikin malu ya. Udah kita fokus sekarang.
berjuang untuk membersihkan hati. Ketika saya di dalam lagi proses membersihkan hati, teman-teman saya kan pada ninggalin saya. Yang takut jadi musuh, yang dekat banget akhirnya gak datang-datang. Tapi Allah bilangnya tidak. Ketika semuanya pergi, karena saya juga meninggal, Allah bilang, saya Allah tidak akan membencimu dan tidak akan meninggalkanmu. Gak apa-apa kita dibenci sama orang lain, gak apa-apa kita ditinggal sama orang lain, tapi Allah bilang bahwa ada muka Allah. Ketika langit jadi sangat gelap, malam jadi sangat pekat, Allah tetap berjanji, Allah saya gak akan meninggalkan kamu dan gak akan membenci kamu, dan itu yang Allah katakan ke dalam diri saya sampai hari ini. Sesulit apapun hidup saya, Allah kasih pertolongan. Dan satu lagi, ketika saya lagi sempit banget, Allah bilang apa? Alam nasyalaka sadara sampai dua ayat itu aja saya nggak bisa terusin lagi. Karena saya tahu Allah bilang kami sudah melapangkan dadamu dan kami akan mengangkat beban. Percayakan sama Allah, percayakan sama Allah. Itu surat-surat pendek aja kalau kita pakai hati bacanya. Bismillah ya. Bismillah. Bismillah ya, kita bisa semua ya. Yakin karena apa? Karena mawa'adda rabbuka wa ma qala. Itu aja. Dunia ini mau ninggalin kita gak apa-apa. Orang sekudang pun mau membenci kita gak apa-apa. Yang penting mawa'adda rabbuka wa ma qala. Itu aja. Itu bisa bikin kita tenang. Bunda namanya Anissa. Bunda Anissa. Mudah-mudahan ya, saya doakan agar supaya Bunda bisa benar-benar bersih hatinya. Karena ketika hati kita bersih, Allah memenuhi semua kebutuhan kita, bahkan keinginan kita. Berikan engkau kanan, kiri, dan Udah selesai ya acaranya ya. Udah semua. Ini dari sekali lagi kepada Asatuna. Ibu Teti, Apriani, Ibu Dede, Ibu Dwi, Ibu Hajar Neli, Ibu Nana, Kaji Salim, Al-Fajirin, dan Ketua Keluarga PPT Bintang Muslimah diharapkan untuk ke depan untuk menerima hadiah sponsor dari Insta Perfect, Our Love dan Live, Bioder, dan juga sponsor yang pada hari ini kepada Ibu dan seluruh jemaah diharapkan untuk Ibu, jika tidak tenang maka tidak ada sesi foto bersama. Ibu diharapkan untuk panitia tolong dibantu untuk menertibkan. Ini jadi kamu. Panitia tolong dibantu Hai, untuk Bu Nelly. Aduh, cantik-cantiknya. Ini nih ibu-ibu ya. panitia. Ayo. Baik Ibu, jika tidak